dan terornya tuh deket banget sama kita. Bener. Kayak lampu tiba-tiba mati, lampu ada serangga, tiba-tiba ada serangga. Ya kan kalau di rumah tuh kadang sering terjadi ya kawan Puan. Jadi kan was-was sendiri gitu, bikin parno gitu. Kengerian film ini terasa sejak babak pertama. Di awal film, bahkan penonton diberi konteks soal cara kerja berkah lewat membaca sebuah mantra untuk meringankan kutukan karakter utama. Ajakan untuk terus-menerus merapalkan mantra menjadi salah satu faktor yang membuat film ini makin mengerikan. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review film Incantation. Hai kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Nah, buat kamu nih yang hobi nonton atau penasaran sama film atau series yang lagi trending, sekarang kamu punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan, kita bakal kupas tuntas film atau series yang lagi trending dan pastinya seru banget. Nah, di episode kali ini kita mau bahas film horor yang lagi viral nih Kak di Twitter. Film baru nih ya, baru banget. Baru banget rilis di Netflix tanggal 8 Juli yang lalu, judulnya Incantation. Nah, film ini itu pas baru banget pertama muncul, langsung menduduki peringkat pertama top film populer di Indonesia. Itu padahal baru ya, baru. Tapi udah nempatin posisi pertama. Dan ceritanya nih bikin netizen Indonesia nih penasaran banget. Nah, film Incantation ini diperanin sama Tsai Huan-yen sebagai Lee Ronan, Wang Xingting sebagai Dodo, dan Kau Ying Xuan sebagai Ming. Nah, maaf aja nih kawan Puan kalau ada penyebutan yang salah ya. 我叫李若男，6年前曾经触犯了可怕的禁忌。 Jadi si film Incantation ini ada sosok utamanya namanya Lee Ronan. Dia adalah seorang single mother, tapi punya masa lalu yang kelam. Karena 6 tahun yang lalu dia itu melakukan sesuatu yang melanggar tabu dan akhirnya dikutuk. Nah, padahal dia punya anak nih, namanya Dodo. Akhirnya si anak ini terkena kutukan juga lah dari ibunya gitu. Dan sebenarnya cerita ini juga menceritakan perjuangannya dia untuk menyelamatkan anaknya dari trauma, dari kutukan dan lain sebagainya. Kurang lebih sih seperti itu ceritanya. Nah, kawan Puan, film ini tuh diambil pakai gaya mockumentary. Jadi mockumentary itu sebenarnya harafiahnya tuh kayak dokumenter yang diolok-olok gitu. Jadi dokumenter palsu gitu kawan Puan. Tidak seperti dokumenter pada sesungguhnya ya. Bentuknya dokumenter tapi ceritanya tuh palsu gitu. Jadi karena pengambilan gambarnya kayak dokumenter, kayak real footage gitu, found footage, jadinya film ini terasa deket banget dan menempatkan penonton tuh seolah-olah jadi berada di sekitar mereka di situ, kan ikut si ceritanya si Ronannya itu sendiri gitu. Biasanya kan kalau kita nonton dokumenter kadang antara bosen atau bingung karena apalagi found footage ya, kameranya kan bisa aja kayak gerak-gerak, kalau lari-lari gimana. Ini walaupun kayak gitu tapi tetap rapi ya. Lebih enak disaksikan ya. Enak ditonton gitu. Dan terus mungkin sesuai sama zaman sekarang juga, jadi banyak banget yang frame-nya tuh vertikal kayak kita nonton Instastory gitu. Jadi relevan dengan situasi saat ini ya gitu. Jadi kan kalau di film ini sesungguhnya kalau diperhatikan si sosok utamanya ini, si Lee Ronan ini selalu menggunakan kamera ya dalam setiap kesempatannya. Awalnya tuh untuk konten Ghostbuster. Di zaman sebelumnya dia punya di 6 anak. tahun yang lalu itu ya? Betul. Terus kemudian ketika anaknya sudah kembali bersamanya untuk mengabadikan momen bersama anaknya kembali lah gitu. Tapi di sini di sisi lain juga kayak seperti ada yang janggal sesungguhnya. Mungkin
kalau kita ada kejadian-kejadian genting, nggak akan kesempatan tuh mikir Iya. untuk ngambil kamera, ngambil gambar gitu kan. Tapi kalau di sini tuh seakan-akan aku merasanya seperti dipaksakan si Ronannya ini untuk selalu mengabadikan momen-momen menakutkan gitu sih. Tapi kalau menurut aku nih, karena si Lee Ronan ini dari awal nih udah punya niat untuk apa ya, menyebarkan mantra ini. Jadi ada misi tersembunyi yang Ada dia misi. lakukan ya. Nah, menariknya lagi dari film ini tuh Incantation ini melibatkan unsur folklore dari Taiwan. Betul. Jadi mungkin deket juga ya sama kita orang Betul. Indonesia ya. Relevan lah ya sama warga Indonesia. Yang percaya apa ya, Tradisi mistis-mistis gitu, tahayul, Mitos-mitos gitu kan. Dan mungkin karena masih sesama di Asia juga, jadi beberapa kayak tradisinya, kayak ada apa ya, dupa, bunga-bunga, betul, kayak betul. sesajen, itu tuh Betul. masih dekat sama kita gitu. Dan jarang tuh kita lihat apa ya, unsur tradisional atau kepercayaan dari Taiwan yang diekspos di media film gitu. Terus uniknya lagi, karena ini juga dokumenter yang kayak tadi kita udah bahas, jadi tuh ada interaksi antara pemain dan penonton. Ada direct kontak, ada direct dialog gitu. Karena si Lee Ronan itu menyuruh kita untuk Mengajak ya. mengajak kita untuk menghafal atau menyebutkan Merapalkan. si mantra dari si Clan Chan-nya itu ya, yang sebenarnya mantra itu kata Lee Ronan untuk menyelamatkan Dodo dari kutukan. Tapi ternyata ya Ada sesuatu ada ya. sesuatu di akhir yang ya terserah kawan puan mau menghafal atau tidak. Resiko ditanggung sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita menyaksikan secara keseluruhan dari si film ini, mungkin awalnya kita kayak merasa iba gitu ya sama si Lee Ronan yang berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putrinya dari kutukan gitu ya. Tapi di satu sisi ini tuh dilematis juga. Karena sebenarnya kutukan tersebut yang dia dapatkan kemudian berdampak pada putrinya juga merupakan apa ya, imbas dari apa yang dia lakukan 6 tahun lalu bersama kedua temannya gitu. Jadi tuh kita di sini tuh kayak dibuat dilematis, kasihan iya, tapi juga ini kan semua perbuatan lo gitu, ini lo yang sendiri yang menyebabkan hal ini terjadi gitu. Jadi kayak kita bingung, ini kita mau simpati atau ya ini adalah sebab akibat ya. Iya, gitu. sebab akibat. Dan ini juga peringatan buat apa ya, buat kita yang nonton, buat kalau di tempat-tempat yang baru. Betul. Itu dan bahkan tempat-tempat yang kalau di Indonesia kan banyak tuh tempat-tempat yang udah ada apa ya, larangan-larangannya, yang udah ada apa ya, tradisinya dari dulu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya itu jangan dilanggar gitu. Apalagi buat konten-kontenan kan sekarang baik tuh. Bener. Bikin konten YouTube Asal melanggar. aja gitu ya. Jadi tidak mengindahkan Iya. arahan atau apalah kayak larangan-larangan yang Iya. diberlakukan di tempat setempat gitu. Karena percaya nggak percaya ya ada tradisi yang udah ada sebelum bahkan kita ada. Betul. Gitu yang di film ini kan film horor, Gitu. tapi menurut aku si hantunya itu tuh nggak terlalu banyak gitu. Walaupun- Tidak menampakkan Iya, diri nggak secara menampakkan diri. gamblang gitu ya. Betul. Tapi banyak banget apa ya, image yang menggelikan, disturbing gitu intinya. Betul. Dan buat kawan puan yang ada trypophobia, Khususnya ya. khususnya ya ini trigger warning aja karena beberapa adegan yang menunjukkan hal yang kalian nggak mau lihat lah gitu. Benar-benar. Aku setuju sih, kita sebagai penonton juga merasa terganggu dengan adegan-adegan yang eksplisit dalam arti misalkan luka-lukanya Iya, atau betul. kayak misalkan ada adegan yang melukai diri sendiri dan lain sebagainya kan. Itu juga membuat film ini menjadi terasa lebih intens ke kitanya gitu ya. Iya. Menakutkannya tuh bukan harus selalu ada sosok hantunya, Iya, betul. tapi apa juga yang dilakukan oleh si pemeran-pemerannya. gitu kan. Dan terornya tuh deket banget sama kita. Benar. Kayak lampu tiba-tiba mati, lampu ada apa serangga, tiba-tiba ada serangga. Ya kan kalau di rumah tuh kadang sering terjadi ya kawan puan. Jadi kan was-was sendiri gitu, bikin parno gitu. Jadi terlepas bahwa film ini menyeramkan, menurutku ada hal lain yang membuat kenapa film ini jadi terasa lebih menyeramkan adalah karena fakta si Incantation ini diambil dari kisah nyata, terinspirasi dari kisah nyata. Di mana ada seorang keluarga di daerah Kaohsiung, Taiwan
yang dia ngikutin sekte tertentu yang akhirnya berdampak bahwa dia kena kutukan baik secara psikis tapi juga fisik gitu. Kutukan itu terasa gitu ya. Tekanan-tekanan itu tuh terasa kayak gangguan di rumahnya dan lain sebagainya. Si sektenya ini menyembah iblis yang jahat sih kayak gitu. Wow, jadi ini beneran ada ya? Bener. Kan biasanya kan kalau kita nonton film horor yang berdasarkan kisah nyata tuh jadi berasa ternyata ini it happens gitu ya. Benar-benar terjadi, bukan cuma sekedar fiksi belaka. Berarti potensi-potensi untuk terjadi lagi juga. Wow. Yang merapalkan itu mantranya ya. Iya. Hati-hati ya kawan-kawan ya. Betul. Dan fakta menariknya lagi Kak, film ini tuh jadi film terlaris di Taiwan, di bioskop Taiwan ya tahun 2022 ini gitu. Dan ini tuh jadi film horor Taiwan tersukses sepanjang masa. Wow. Gila. Ya karena dia ini si Incantations ini tuh dapat keuntungan 5,7 juta dolar Amerika. Dan karena masih tayang ya sekarang di Netflix juga masih trending, itu juga masih bisa bertambah lagi keuntungannya. Jadi bukan cuman jadi film berpenghasilan terbesar kali ya atau tersukses di Taiwan, tapi si film Incantation ini juga mendulang banyak nominasi gitu ya. Dia menyabat 7 nominasi. Di antaranya mendapatkan 2 yaitu fitur narasi terbaik dan sutradara terbaik di penghargaan film Taipei. Gak heran sih jadinya mendapatkan gelar film terbaik sepanjang masa di Taipei. Dan dari secara global juga sekarang orang-orang udah pada nonton. Bener. Kan? Siapa tahu bisa festival film internasional juga kan. Nah Kak Citra, setelah kita kupas tuntas nih film Incantation ini, Kak Citra mau kasih skor berapa nih buat film ini? Sebagai penyuka film horor tapi orangnya penakut, aku akan kasih nilai 8 sih. 8. Karena pertama plot twist di belakangnya itu membuat aku terjebak gitu ya, antara bukan cuma takut selama sesi nontonnya, tapi pasca nontonnya aku juga dibuat takut karena ya itu jebakan yang terjadi di hampir akhir sesi filmnya sih. Jadi after effect-nya pun masih berasa gitu sih. Oke, kalau aku nggak jauh beda sih karena aku suka. Sebenarnya aku takut juga, sama penakut banget. Tapi karena ini style yang documentary, menarik banget, terus kental budayanya juga. Masih relate sama kita juga ya. Jadi aku kasih 8,5 deh. Gitu. Ya segitu dulu konten Sinepuan episode kali ini. Untuk kawan puan semua jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar kira-kira apalagi ya film atau series atau drama Korea ya yang mau kita bahas di konten Sinepuan berikutnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!